Ekonomi tumbuh 4% itu sudah hebat sekali ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik. Itu ributnya bukan main ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1.000 triliun naik memutuskan utang. Tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Udah, lu dengar sendiri semuanya. Gue sampai tertegun, gue kepikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca dah. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, nih kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh. Ya, tetap santuy, tetap akal sehat, ngopinya nanti pas berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi sehat sebelumnya dalam manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Konten untuk menemani menunggu waktu berbuka kali ini buat kalian. Sebelum di konten udah langsung aja cek deskripsi deh. Udah tahu kenapa cek deskripsi ya. Biasain itu cek deskripsi. Untuk konten kali ini adalah Indonesia ini adalah negeri yang sangat kaya ya. Negeri yang sangat kaya, buminya luar biasa. Semua ada di Indonesia ini, emas. Semuanya ada. Itu emas itu kalau sekarang harga 1 gramnya 1 juta ya. Berarti kalau 1 kilo itu 1 juta gram. Ya, 1 juta gram. 1 kilo tuh. Itu di Papua itu udah berapa puluh juta, berapa ratus juta emas itu yang udah dikeruk dan dinikmati. Dan sampai hari ini gimana keadaan rakyat Indonesia? Itu baru emas, nikel, tembaga. Wow, banyak Indonesia nih, minyak bumi, batu bara, ikannya luar biasa. Sekarang keadaannya mestinya negeri yang semakmur ini itu keadaannya akan sangat luar biasa. Pohonnya ya, Saudi itu cuma punya minyak sama 1 pohon kurma ya, tapi berkah gitu ya. Indonesia ini mestinya harus lebih kaya dari Saudi, sangat harus lebih kaya dari Saudi. Pohon yang ada di Saudi mestinya itu pasti bisa ditanam di sini. Hasil bumi Saudi ada di Indonesia, tapi yang kita punya belum tentu dipunya Saudi. Tapi orang Indonesia kerja di sana jadi apa? Mestinya jadi bos. Mestinya orang Saudi ke sini jadi pembantu. Bukan kita yang ke sono jadi pembantu, bukan. Ini ada apa? Ada apa? Dan ini perlu kalian tahu juga, ini perlu dibuka pemikiran ini. Silakan kalian share ya video ini ya. Konten gue ini kalian share. Ini perlu kita tahu. Nah, gue mendapatkan satu penjelasan dari Profesor Didi ya, di salah satu webinar, tapi ini sudah diedit. Kita dengerin dulu penjelasan Profesor ini ya, baru kita akan mereaksi ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masa Jokowi itu defisit keseimbangan primer itu makin berat. Apa defisit keseimbangan primer? Seperti ke rumah tangga ya, penerimaan dan pengeluaran ya. Nah, defisit ini basic dalam ekonomi ya. Kalau kita tidak menerima utang, tidak bayar utang, nah itu coba kita sederhana nih ya. Jadi seorang
ahli politik Islam seperti Prof. Din pasti bisa ya. Jadi di negara ini ada penerimaan, ada pengeluaran ya. Nah, kalau kita tidak menerima utang, tidak membayar utang, itu defisit. Itu paling basic di dalam istilah ekonomi. Apa artinya? Artinya untuk membayar keperluan kita saja tidak cukup. Kok bisa ya? Kok bisa? Ibu Sri Mulyani itu kan ekonom juga. Gue masih ingat ada ekonom senior juga, Pak Kwik Kian Gi. Di mana itu ya? Kenapa ini pakai Pak Jokowi malah Sri Mulyani ya? Tapi Bu Sri Mulyani itu jago loh, jago ngutang. Negara sekaya ini ngutang mulu ya Bu. Nanti untuk bayarnya bebanin pajak ke rakyat ya Bu. Begitu kah Bu? Ya. Jadi apa? Harus berutang. Saya ulangi lagi ya. Defisit primer ini untuk belanja kecukupan kita saja tidak cukup. Belanja untuk kebutuhan kita tidak cukup. Sehingga apa? Harus utang. Nah, utang untuk mencukupi defisit kita, ya enggak? Sekarang kita punya utang. Apa yang harus kita lakukan? Berutang lagi. Jika berutang untuk menutup defisit dan berutang untuk membayar bunganya. Ya, yang tiap tahun itu sudah banyak. Setelah bunga ada muncul lagi yang jatuh tempo, membayar utang yang jatuh tempo. Jadi ini APBN, saya setuju dengan Pak Salamuddin Daeng, ini warisan untuk presiden yang akan datang ya. Itu Prof. Din atau Pak Rizal yang mau mencalonkan siap-siap untuk menanggung ya 2024 itu defisit yang besar ini dan utang yang semakin besar. Oke, itu ada kalimat keren. Kalau presiden berikutnya akan menanggung sebegitu utangnya, kenapa mereka berebut? Dan dengan sebegitu besarnya utang, ya, dan kalau lihat hartanya anak Pak Jokowi beberapa kali ditampilin juga ya, lingkaran oligarki yang kemarin gue tampilin ya. Nanti gue tampilin lagi di akhir nih ya, akan ada gue tampilin itu, slide itu akan selalu ada. Ya, itu artinya kalau masih berebut itu dari lingkaran itu aja ya nggak bakal membayar utang, itu kayaknya bakal nambah utang lagi ya untuk menyelamatkan dinasti kayaknya. Catat aja nama-namanya sayang. Kalau itu lagi ya kenapa mereka kan mewarisi utang yang luar biasa menurut Profesor Didik J. Rahbini. Ya, nah ini profesor loh yang ngomong. Artinya yang 2024 ini akan mewarisi utang. Nah, yang mewarisi utang ini kira-kira oligarki-oligarki itu menunjuk orang yang bisa begitu nggak? Karena gini sayang, negeri semakmur Indonesia ada sebagian kelompok kaya, ya sebagian kelompok kecil kaya, tapi negara utang. Yang kaya ini ngambil dari hasil bumi Indonesia kan? Apa namanya itu kalau bukan kurang ajar? Sekelompok itu, ya itu jadi kaya dari hasil bumi Indonesia. Indonesia yang utang. Wow, itu sama aja lu ya, lu ngegaji. Ya rakyat ini kan yang punya kedaulatan itu ada di tangan rakyat ya. Yang punya toko itu rakyat. Ngebayar orang, tokonya bangkrut, orang yang jaga makin kaya. Apa bukan maling kalau begitu? Itu analoginya itu. Ya kita punya toko nih, lu gaji orang buat jaga mengelola toko tersebut. Orang yang lu gaji makin kaya, sementara toko lu bangkrut. Wow, keren ya. Ini prestasi ya sejak dulu ya. Ya ini juga dimulai presiden sebelumnya, makin turun zaman Jokowi, yaitu tax rasio terhadap PDB. Kita itu 10%, Thailand itu 2 kali lipat 18% ya. Vietnam itu 18% ya. Kalau di negara Skandinavia 30% ya. Jadi kita punya masalah di pendapatan, punya masalah di pengeluaran, pengeluarannya boros ya. Nah ini sekarang ini utang. Ini adalah pembayaran utang yang itu mendekati 300 triliun setiap tahun ya. Untuk bunganya bukan hanya bunganya, tapi pokoknya sudah mulai banyak ya. Terakhir ya dari data saya ya, coba Bapak Ibu sekalian lihat perilaku pemerintah dan DPR. Ya, ini dari tabel ini, dari grafik ini memperlihatkan perilaku DPR dengan pemerintah yang ugal-ugalan
Sehingga teman-teman teman-teman yang melakukan kritik itu pantas ya. Kita coba lihat ya. Tahun 2019 ya, yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi, utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya, yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan ya. Yang 921 ini tidak dibahas di DPR. Ya, tetapi disembunyikan ya. Yang dibahas adalah yang 446 ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang, untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini ya. Yang Partai Amanat Nasional yang biru ini adalah untuk membayar jatuh tempo ya. Nah, yang kuning yang Golkar adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum COVID tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok tok tok. Tapi apa yang terjadi kemudian ya, negara ini makin otoriter, perhatikan ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan. Mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami ya. Di DPR itu senyap. Saya melihat parlemen di Jerman ya, itu ekonomi tumbuh 4%, itu sudah hebat sekali ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik, itu ributnya bukan main ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1.000 triliun naik memutuskan utang, tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Udah, lu dengar sendiri semuanya. Gue sampai tertegun, gue kepikiran. Jokowi ini raja utang. Dan itu DPR senyap. Apakah, ya kalau analogi gue ya seperti tadi. Apakah pemerintah ini membagi-bagi utang tersebut untuk gimana ya? Kan pemerintah digaji oleh rakyat. Rakyat itu bayar pajak, menggaji bosnya itu rakyat, pemerintah itu mestinya diawasi oleh DPR. Nah, rakyat ini yang punya negara ini, kedaulatan ini adalah di tangan rakyat. Rakyat ini sebagian aja yang ya lu tahu sendirilah. Ya, yang masih menjilat ya. Nah, sebagian besar lagi keadaannya ya miris gitu, antri minyak goreng di mana-mana. Ya kan? Jadi analogi toko ini milik rakyat dikasihkan ke pemerintah untuk dikelola, diawasi oleh DPR. Bukannya toko ini laku banyak dapat untung, padahal toko ini lengkap. Tapi ngutang. Toko ini mau bangkrut udah. Tapi yang jaga tambah kaya, yang ngawasi juga tambah kaya. Apakah itu permainannya? Karena orang-orangnya begitu. Nah, ini perlu kita waspadai nih kalau yang begini. Jangan nanti negara ini lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya lagi. Ayolah rakyat, mikir dah. Itu selama pandemi ini LHKPN udah pernah melaporkan, itu kan pernah sering gua omongin juga. 70,3% pejabat itu naik harta kekayaannya. Kok bisa? Negara banyak utang tapi ada orang tambah kaya di negara ini. Negara berhutang, makin banyak hutangnya, sampai kata Profesor Didi tadi, raja hutang. Tapi padahal keadaannya kaya raya gitu. Dan pemerintahnya, oknum-oknumnya ya tambah kaya. Rakyatnya makin miskin ya. Makin susah ya. Sampai disebut Pak Jokowi itu raja hutang rezimnya. Luar biasa ya. Apakah DPR? No, itu partai-partai. Mana oposisi? Di DPR senyap katanya. Nambahin utang sampai sebegitu DPR senyap. Apakah DPR juga dapat?
nggak wakilnya, nggak pemerintahnya dong kalau begitu ya. Udahlah, ini menjelang berbuka puasa. Rakyat Indonesia sadar ya. Ini penting kalian share deh ya. Ini penting banget. Gila loh. Dari 600 sekian sampai 1000 sekian dinaikin utangnya. Lu kira nggak bayar itu? Itu termasuk masalah micin, termasuk masalah semua itu, alkes apa semua. Dan rakyatnya masih mau diem aja. Enggak lah, gue nggak mau diem. Andai kata gue harus mati dalam perjuangan ini, ya nggak apa-apa mati ya. Yang penting gue berjuang untuk Indonesia gitu. Gue cinta banget sama ini bangsa. Negara bumi pertiwi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dengan berbagai macam kekayaan alam. Nah itu sekarang jadi begini keadaan rakyatnya. Nggak boleh lah. Ayo rakyat berjuang sama-sama. Kita lawan oligarki perampok. Kita lawan oligarki perampok. Kalau persatuan rakyat itu ada, saya yakin, gue yakin insya Allah kita bisa. Kita ini perlu bersatu aja. Kita perlu bersatu. Dan itu oligarki-oligarki itu pasti akan mencoba memecah belah terus. Karena kalau kita terpecah belah, ya gampang dibohongin ya. Oke, gitu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat menunggu waktu berbuka. Dan ini di video akhir seperti biasa, ini untuk oligarki gue akan tampilin slide ya. Itu kalian pelajari deh tuh 5 menit slide-nya ya. Siapa-siapa aja dari situ, di slide itu siapa-siapa aja, dan itu menguasai tambang hasil alam Indonesia. Nggak masuk di akal gue gitu. Kaya tapi ngutang. Bu Sri gimana sih ya? Mestinya kita ini ngutangin, Bu. Dan mestinya rakyat Indonesia nggak perlu ke luar negeri ya. Orang luar negeri ke Indonesia untuk jadi pembantu kita. Ini rakyat Indonesia ke sana jadi apa, Bu? Kok tega ya para pemerintah kalau begini ya, membiarkan rakyat Indonesia begini, kok tega gitu. Ini Ramadan deh, yuk pakai hati yuk, punya jiwa nasionalis yang cinta sama rakyat Indonesia yuk. Elah, kalian ini orang-orang pinter, tapi gue minta dong pakai hati ya. Gue minta maaf ya, gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridwan inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa simak video ini yang terakhir ini 5 menit, dipelajari, di-share juga video ini ya, biar makin banyak rakyat yang sadar dan mau bersatu melawan oligarki perampok.